Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan tentang ayat riba dalam tafsir ayat ahkam. Tutaifut tafsir al-latifatul awal, al-latifatul ula. Al-muradul bil akli fil ayatil karimati mutlaqul akhzi wat tasarruf wa abara bihi huna allazina ya'kuluna riba li'annahul ghardu a'sasiyyu minal mali wa ma adahu mina sa'aril wujuhi fatubi'a wa qad sya'a hadza itlaqu yuqallu liman tasarraf fi mala ghairihi biduni haqqu akalahu. Baik, yang pertama, maksud dari al-akli yaitu makan pada ayat adalah mengambil dan membelanjakannya. Dalam ayat ini pengungkapan allazina ya'kuluna riba karena tujuan dari harta memang untuk dimakan. Di luar untuk keperluan makan, pemanfaatan harta hanyalah bersifat sekunder. Kata makan ini sering dipakai dengan arti menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Misalnya, akalahu, ia memakannya dalam arti ia mengambilnya tanpa hak. Demikian pula ungkapan hadamahu, ia mencernanya, yaitu membelanjakannya. Kemudian al-latifatus saniyah, tasbihu murabina bil masru'in allazina yatakhabbatuhum syaitan fihi latifatu wa hiya innallaha azza wa jal. Arba fi butunihim ma akalu minar riba fasqalahum fasaru muhbilina yanhaduna wa yaskutuna wa tilka siyamahum yaumal qiyamah ya'rifuna biha. Qala Sa'id bin Jabir, tilka alamatu akilur riba yaumal qiyamah. Kedua, diserupakannya para pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan adalah suatu ungkapan yang halus sekali. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan riba ke dalam perut mereka itu sehingga memberatkan mereka hingga sempoyongan, bangun dan kemudian jatuh lagi. Yang demikian itu akan menjadi tanda mereka nanti di hari kiamat sehingga semua orang mengenalnya. Demikian seperti yang dinyatakan oleh Sa'id bin Jabir. Al-latifatus salisa, latif yang ketiga, al-latifatu fi qaulihi ta'ala innamal bai'u mislur riba. Tasbihul latiful yasamma tasbihul maqlub wa huwa a'lamu tashbihi haitsu yasbahul musyabbihu
musyabbahan bihi mislu qauluhum al-qamaru kawajhi zaudan wal bahru kakaffihi ala haddi qaulul qail. Yang ketiga, redaksi atau perkataan Allah. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Disebut tasbih makhluk atau perserupaan terbalik sebagai nilai tasbih tertinggi dalam bahasa ilmu balaghah. Pasalnya musyabbah yang disebut perserupaan dibalik menjadi musyabbah bih, objek yang diserupakan. Tasbih ini dalam seni tutur bahasa Arab dicontohkan dengan al-qamaru kawajhi zaidin, atau bulan seperti wajah Zaid. Al-bahru kahfihi, lautan seperti tangannya. Kemudian al-latifatur rabi'ah, an-nuktahu fil ayatil karimati yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Annal murabi yatlibu birriba zaidatul mal wa mana as-sadaqati innama yan'uha lit-talabi ziyadatil mal fi bayyina subhanahu anna riba sababul muqsani dunal nama wa anna sadaqa sababun numa dunal nuqsan wa ziyadahu wa nuqsani innama yakunani bi'tibarul akibatu wa naf'i fil doraini. Yang keempat, yang menjadi titik tinjauan dalam ayat Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Pelaku riba mencuri keuntungan harta dengan cara riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan harta dengan jalan tidak mengeluarkan sedekah. Untuk itulah maka Allah menjelaskan bahwa riba menyebabkan kurangnya harta dan menjadi sebab berkurangnya harta itu, sementara sedekah penyebab timbulnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta. Tambah dan kurang ini ditinjau dari baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima atau al-latifatul hamisah, qauluhu ta'ala fa'adzinu biharbin minallahi wa rasulihi. Tankirul harbil la tafhim wa qad zadaha wa khamatu wa haula nusbituha ila ismullahil azam wa ila rasulihil ladzi huwa ashrafu khaliqatuhu sallallahu alaihi wasallam ay kanu binau'i minal haubin azimun la yuqadiru qadrahu ka'anna min indillahi wa rasulihi wa man harabahu Allahu wa rasuluhu la yaflihu abadan wa fihi ima'u illa su'in hikmati indama ala akli riba. Yang kelima, kata harbin berarti perang yang terdapat dalam ayat fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi, ditampilkan dalam bentuk nakira atau tidak mengarah pada maksud tertentu, adalah untuk menunjukkan besarnya persoalan ini, lebih-lebih dengan dinisbatkannya kepada Allah.
dan Rasulnya, seolah-olah Allah mengatakan, percayalah akan ada suatu persoalan peperangan dahsyat dari Allah dan Rasulnya yang tidak dapat dikalahkan. Ini memberi syarat bahwa akibat yang paling buruk akan dialami oleh orang-orang yang biasa makan harta riba. Kemudian al-latifatus sadisa, qauluhu ta'ala wallahu yuhibbu kullu kaffarin asim. Sigatun kaffarun fa'alu wasigatun asim fa'ilu, kilahuma min sigol mubalagati wa ma'anahuma katsirul kufri wal ismi wa fil ayati taglizu li amri riba wa idzanun bi annahu min fa'ilal kuffarin la min fa'il muslimin. Yang keenam, Allah menyebutkan wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kedua-duanya termasuk sigoh mubalaghah yang berarti banyak kekufuran dan banyak berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa haramnya riba itu sangat keras sekali dan termasuk perbuatan orang-orang kafir, bukan perbuatan orang-orang Islam. Al-latifatus sabiah, yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyukai bila seseorang menangguhkan pengutang yang kesulitan membayar. Allah berfirman yang artinya, dan jika yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 280. Kemudian pada tahap pengharaman riba, yang pertama, nazala qauluhu ta'ala wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa'u laika humul mudha'ifun. Wa hadhil ayatu karimati nuzulat fi Makkah wa hiya kama yuzharu laisa fiha ma yushiru ila harrima riba wa innama fiha isyaratun ila bughdillahir riba wa anna riba laisa lahu sawabun indallahi fahiya iznun wa ma azatun salbiyatun. Tahap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kau berikan agar harta bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat, yang kau maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, dan apa yang untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini terdapat pada surah Rum ayat 39. Ayat ini diturunkan di Mekkah. Seperti yang tampak dalam ayat, meskipun tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba itu, tetapi yang menunjukkan kemurkaan Allah terhadap riba. Dinyatakan riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Dengan demikian,
ayat ini baru berbentuk mauizah salbiyah atau nasihat pasif. Yang kedua, ad-daurus tsani, nazala qauluhu ta'ala fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin ahallat lahum wa busadduhum an sabilillahi katsira wa ahzihumur riba wa qad nahaw an wa hadhil ayatu madaniyatu wa hiya darsun wa qassatullahu subhanahu alaina min siratul yahudi alladzina hurri alaihi riba fa akaluhu wastahqu alaihi la'natu wal ghadab wa huwa yahrimun bitalwi la bitasrih li'annahu hikayatu anjaramul yahudi wa laysa fihi ma yadullu dalalatu qat'iyatu ala anna riba muharramun 'alal muslimin wa hadza nazirun ad-durus tsani fi nahri min hamri yas'alunaka 'anil hamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas al ayatu haitsun kanat tahrimu fihi bitalwihi la bitasrih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka hanya menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari hal tersebut. Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah tentang perilaku Yahudi kepada kita yang dilarang melakukan riba, tetapi mereka justru memakannya, bahkan menghalalkannya. Maka sebagai akibat dari itu semua mereka mendapat laknat dan kemurkaan Allah. Jadi larangan riba di sini baru berbentuk isyarat, bukan terang-terangan. Sebab ini adalah kisah orang-orang Yahudi yang bukan merupakan dalil qat'i atau dalil pasti dan tetap terkait pengharaman riba bagi kaum muslimin. Dan ini sama dengan larangan khamar pada periode kedua, yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa mafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, maka jawablah bahwa pada keduanya itu ada dosa yang besar, di samping juga banyak manfaatnya bagi manusia. Tegasnya larangan di sini berbentuk isyarat dan singgungan, bukan secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga, ad-daurul tsalis, nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Al-ayah wa hadhil ayatu madaniyatu wa fiha tahrimu lirriba sharihan walakinnahu tahrimun juz'iyun la
la kulliyun li'annahu tahrimun li naw'in minar riba allazi yasma ar-riba fahishun wa huwa riba allazi balagha fi syana'ati wal qabahil zarwatil ulya wa balagha fil ijrami nihayati azam haitsu kana dinu fi yajzi hatta yusbiha adu'afan mudha'afa yud'afu an sadadi kahil mustadinu allazi istadana li hajatin wa dururatihi huwa yushbihu tahrimul hamri fil marhalati thalithati haitsu kana tahrimu juz'iyan la kulli fi awqatis sholati ya ayyuhalladzina amanu la tuqribus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun alaiha. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan larangan secara terang-terangan, akan tetapi larangan haramnya di sini masih bersifat juz'i atau sebagian, belum secara menyeluruh. Karena haramnya di sini adalah satu macam dari riba yang memang disebut riba yang paling keji, yaitu suatu bentuk riba yang paling jahat yang karenanya utang yang ditanggung berlipat ganda, padahal penghutang hanya berhutang karena terpaksa atau memang sangat membutuhkan. Jadi pengharaman ini sama dengan diharamkannya khamr pada periode ketiga, yaitu pengharaman yang baru bersifat juz'i bukan kulli, yakni masih terbatas pada waktu-waktu sholat, seperti yang difirmankan Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk hingga kamu sadar akan apa yang kamu katakan. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.